Di video kali ini kita akan mereview sebuah SSD dari Kingston. Di sini ada Kingston KC3000. Ini adalah SSD yang pertama kalinya dari Kingston yang menggunakan PCIe 4.0. Dan nanti kita juga akan mereview sebuah memori RAM dari Kingston DDR5. Ini ada Kingston FuriBeast dengan speed 4800 MHz dengan kapasitas 32 GB kit. Nah, seperti apa reviewnya? Saya Ardi dari Alam Komputer. Mari kita membahas. Oke. Kedua part ini kemarin kita sebenarnya sudah pernah coba SSD dan RAM-nya ini ya di review Intel Gen 12 PC rakitan yang kemarin. Tapi kemarin kita belum membahas detail untuk dua part ini, SSD dan memori RAM-nya ini ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas keduanya ini. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan bahas untuk SSD-nya dulu. Untuk SSD-nya di sini ada Kingston KC3000. Nah, SSD ini dia memiliki 4 buah varian ya kapasitasnya, dan untuk mulai yang paling rendahnya itu ada kapasitas 512 GB. Kemudian nanti yang di atasnya ada 1 tera dan ada yang 2 tera. Kemudian yang paling besarnya itu ada kapasitas 4 tera. Nah, yang dimana untuk kecepatan baca tulisnya di setiap kapasitasnya itu dia memiliki kecepatan baca tulis yang berbeda-beda. Nah, untuk yang kapasitas 512 GB yaitu memiliki kecepatan baca sebesar 7000 MB per second, dan untuk kecepatan write-nya itu mencapai 3900 MB per second atau kecepatan tulisnya ya. Nah, kemudian untuk yang kapasitas 1 tera dia memiliki kecepatan baca atau read itu 7000 MB per second sama juga, dan untuk kecepatan write-nya itu di 6000 MB per second. Dan untuk yang kapasitas 2 tera dan 4 tera dia memiliki kecepatan bacanya itu 7000 MB per second dengan kecepatan tulisnya itu sama juga yaitu 7000 MB per second. Jadi untuk yang 2 tera dan 4 tera itu dia kecepatannya cukup tinggi banget ya, karena bisa mencapai kecepatan read dan bacanya itu hingga 7000 MB per second. Nah, untuk yang kapasitas 512 GB dia memiliki TBW sebesar 400 TBW, dan untuk yang 1 tera itu 800 TBW, dan untuk 2 tera 1,6 petabyte written, dan kemudian untuk yang 4 tera itu dia memiliki 3,2 petabyte written. Wah, jadi untuk yang 4 tera ini cukup banyak ya. Tapi emang semakin tinggi kapasitas SSD NVMe ini dia emang memiliki TBW yang lebih besar juga. Nah, kemudian untuk SSD ini dia menggunakan teknologi 3D NAND TLC, dan SSD ini dia sudah menggunakan PCIe Gen 4.0 yang dimana dia memiliki kecepatan yang cukup jauh 14 kali lipatnya jika dibandingkan dengan SSD yang menggunakan masih SATA. Nah, kemudian untuk form faktornya dia juga terbilang cukup compact ya, atau cukup ringkas dengan dimensi ukuran panjangnya itu 80 mm kali lebarnya itu 22 mm dengan ketebalannya ini hanya 2,21 mm. Nah, ini untuk kapasitas 512 dan 1 terabyte. Nah, kemudian untuk yang kapasitas 2 tera dan 4 tera dia itu memiliki ukuran ketebalan yang berbeda. Untuk tebalannya itu sebesar 3,5 mm. Nah, kemudian di bagian atasnya di sini dia terdapat sebuah stiker ya, tapi ini bukan sembarang stiker atau cuman tempelan biasa, tapi ini adalah aluminium graphene yang dimana ini nanti sebagai pendingin di SSD ini, yang nanti bisa membantu mendinginkan panas pada SSD ini walaupun pada performa yang sedang tinggi. Nah, biasanya karena SSD M.2 NVMe itu terkenal dengan panasnya kalau performanya sedang tinggi. Nah, jadi Kingston memberikan sistem pendinginnya ini. Nah, kemudian untuk memori RAM-nya di sini ada Kingston FuriBeast dengan speed 4800 MHz, dan ini ada kapasitas 32 GB kit, dimana nanti per kepingnya ini ada 16 GB ditambah 16 GB. Nah, untuk memori RAM-nya di sini kita itu sudah pernah bahas di video sebelumnya, itu ada di video rakitan Intel Gen 12 kita. Untuk reviewnya kalian bisa nonton aja, klik di link di atas video ini. Nah, nanti kalian bisa klik dan lihat untuk reviewnya. Nah, untuk reviewnya kalian bisa lihat di sana. Dan selanjutnya di sini nanti kita akan mencoba tes kedua part ini ya, SSD dan memori RAM-nya ini. Nah, dimana untuk SSD-nya nanti kita akan coba untuk tes untuk mentransfer data, dan nanti kita juga akan tes dengan software seperti Crystal Disk Smart. Nah, nanti itu speednya bisa sampai
dapat berapa megabit per second. Nah, untuk memori RAM-nya di sini nanti kita akan coba untuk tes performanya. Kita juga akan tes untuk performance gamingnya juga, dimana nanti kita akan menggunakan settingan speed yang berbeda. Nanti kita akan menggunakan settingan speed default dan juga settingan speed dengan mode XMP nya. Apakah nanti hasilnya itu bisa memiliki perbedaan yang cukup jauh. Nah, untuk hasilnya kalian bisa langsung aja lihat video berikut ini. Dan oke teman-teman, untuk yang pertama di sini ada hasil tes untuk memori Benchmark-nya. Di mana di sini kita menggunakan settingan defaultnya dengan DDR5 speed 4800 MHz dan di sini menggunakan CL34363677. Nah di sini untuk hasil kecepatan read-nya atau kecepatan bacanya di sini mendapatkan kecepatan hingga 74.800 megabyte per second, dan di sini untuk di kecepatan write-nya di sini mendapatkan kecepatan hingga 68.757 megabyte per second, dan untuk di kecepatan copy-nya itu ada di 68.240 megabyte per second. Nah, kemudian untuk di latensinya di sini memori ini mendapatkan latensi sebesar 83,8 nanosecond, dan dimana dibandingkan dengan tes yang berikutnya di sini dengan menggunakan speed 5000 MHz dengan CL38383877. Di sini untuk kecepatan bacanya itu naik menjadi 75.790 megabyte per second, dan untuk di kecepatan write-nya ini naik cukup lumayan dari 68.000, di sini mendapatkan kecepatan write di 71.634 megabyte per second, dan untuk kecepatan copy-nya ini juga naik lumayan cukup banyak, yaitu sekarang ada di 70.742 megabit per second. Dan untuk di latensinya di sini terbilang sama aja ya. Di sini hanya beda 0,2 nanosecond, dan di sini untuk latensinya itu jadi 83,7 nanosecond. Nah, di sini kemudian kita bandingkan dengan yang speed. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang speed 5600 MHz atau settingan yang kita yang ketiga. Nah, di sini untuk perbedaannya baru kelihatan cukup jauh ya untuk kecepatan read, write dan copy dan juga latensinya. Nah, untuk kecepatan read-nya di sini hingga mendapatkan kecepatan read hingga 84.586 ya. Ini dibandingkan dengan yang speed sebelumnya itu selisih sekitar 10.000 megabit per second untuk selisihnya, dan untuk kecepatan write-nya itu di sini mendapatkan kecepatan up to 79,781 megabit per second, dan untuk di kecepatan copy-nya itu ada di 78.882 megabit per second. Nah, kemudian untuk latensinya di sini dia memiliki perbedaan yang cukup lumayan jauh. Di sini untuk latensinya dia menjadi 77,3 nanosecond. Nah, jadi untuk latensinya ini kalau dia makin rendah artinya dia makin bagus untuk memori RAM-nya ini. Nah, kemudian di sini kita lanjut dengan tes menggunakan real bench. Nah, untuk real bench-nya di sini kita juga tes menggunakan 3 buah settingan profile, dimana untuk settingan di 4800 MHz itu mendapatkan total sistem skornya itu di 349.885. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang speed 5000 MHz dengan CL383838 tadi. Nah, di sini untuk sistem skornya dia malah lebih rendah daripada yang menggunakan settingan profil yang pertama 4800 MHz, yaitu di 346.632 poin. Kemudian untuk di profil dengan speed 5600 MHz dia memiliki total sistem skor yang cukup lumayan berbeda jauh, dan ini lebih tinggi ya untuk totalnya, yaitu ada di 355.038. Nah, jadi untuk di speed 5600 MHz di sini dia berbeda cukup jauh daripada yang settingan profile yang sebelumnya. Nah kemudian di sini untuk hasil tes SSD-nya di sini kita tes dengan Crystal Disk Smart. Nah, untuk kecepatan read-nya SSD ini mendapatkan kecepatan read hingga 7046 megabit per second, dan untuk di kecepatan write-nya itu ada di 3890 megabit per second.
Dan selanjutnya di sini ada tes gaming. Nah, dan selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk hasil tes gaming dengan menggunakan SSD dan memori RAM Kingston ini. Kill all targets. Go. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oke teman-teman, itu tadi review dari kita tentang SSD Kingston KC3000 dan juga memori RAM Kingston FreeBSD DDR5. Nah, untuk hasilnya cukup memuaskan ya kedua part ini ya, dan dia memiliki kecepatan performa yang cukup stabil untuk pemakaian dengan performa yang cukup tinggi. Dan info buat teman-teman yang ingin membeli SSD Kingston KC3000 dan RAM DDR5 ini tadi, kalian bisa datang aja ke store-nya Anadam Komputer. Untuk alamatnya ada di bawah sini. Nah, ini sudah ada nomor WA-nya, kalian bisa tanya-tanya stok dan harga produk yang ada di Anadam Komputer. Kalian bisa langsung chat aja. Dan buat teman-teman yang jauh, misalnya ada di luar kota, kalian bisa aja beli itu via e-commerce-nya Anadam Komputer. Untuk e-commerce-nya kita ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan blibli.com. Nah, kalian bisa beli di sana, dan untuk beli via e-commerce itu kalian juga bisa dapatkan harga-harga promo menarik di sana. Nah, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan follow all sosial media Anadam Komputer. Dan yang paling penting jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info menarik seperti ini atau review barang kita yang lainnya. Dan saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.